yang mengganggu proses penegakan hukum. Tapi jangan mendukung lembaga manapun kalau lembaga manapun itu ternyata juga melanggar hukum. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau mendukung silakan aja. Tapi mendukung harus tahu bahwa itu lembaga itu benar nggak penegakan hukumnya. Tadi saya katakan, saya minta supaya dimasukkan di situ. Banyak orang menentang itu hukum pidana khusus Pak, dia di luar sana. Tapi diperbaiki. Kesalahan-kesalahan prinsip yang melanggar hak asasi manusia itu harus diperbaiki. Tapi ternyata sampai sekarang mereka nggak ada usul perbaikan, nggak ada gagasan perbaikan dan sebagainya, nggak ada. Dan sebagai penutup, saya sudah menulis satu tulisan saya pada saat terkait dengan masalah KPK itu. Karena KPK masih punya catatan buat saya adalah dia punya kewenangan yang bersumber dari undang-undang KPK. Padahal sekarang ini pengadilannya sama tipikor. Jaksa, polisi juga bisa semuanya proses ke pengadilan yang sama. Tapi KPK punya kewenangan lebih daripada itu. Padahal kadang-kadang kita temukan bahwa kerugian negara lebih banyak dipakai oleh polisi dan jaksa, mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi dia prosedurnya pakai, prinsipnya pakai GUAP dan undang-undang tipikor. Tapi begitu KPK hanya 100 juta pakai undang-undang khusus. Saya alternatifkan ini, hapus itu kewenangan KPK itu. Karena sekarang sudah duduk sama tinggi, kemudian duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Karena KPK tidak punya super body lagi. Karena kesalahan KPK ambil kebijakan, maka sekarang semuanya sama. Kalau semuanya sama, tidak boleh ada punya kewenangan lebih daripada itu. Yang kedua, kalau itu nggak mau dihapus, kami usulkan polisi juga punya kewenangan seperti kewenangan KPK. Jaksa punya kewenangan seperti punya kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Berlakukan pada semuanya. Jadi hapus semua catatan dari teman-teman polisi dan jaksa. Berilah honorarium sama dengan honorarium di KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzakir. Kita langsung ke pembicaraan selanjutnya, yaitu Mas Adi Wibowo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Pak Muzakir, guru saya yang saya hormati, Pak Mukmin, juga Pak Kus yang juga saya hormati, Mbak Titi. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Anang sebagai Kepala PSH, Pusat Studi Hukum. Mohon maaf Pak Muzakir kalau nanti yang saya sampaikan ada yang salah, karena memang beberapa bagian itu ada yang berbeda dengan Pak Muzakir. Di satu tempat tertentu saya mendengar Pak Muzakir menyatakan tidak sepakat dengan itu, tapi saya masih berpihak kepada yang seperti apa yang tidak disepakati dengan Pak Muzakir. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang berbeda, dan ini dalam bidang keilmuan saya kira hal yang biasa, ini membuka kesempatan untuk semakin memperluas wawasan sehingga bisa menemukan suatu kesimpulan dari berbagai sudut pandang. Saya tidak akan banyak membahas seperti yang dibahas oleh Pak Muzakir karena sudah sangat mewakili terkait dengan penegakan tindak pidana korupsi untuk masalah yang terkait dengan hukum pidana. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, yang salah satu penyebabnya adalah tindak pidana korupsi. Ini bisa. Ya, yang sebelah kanan pojok. Ya. Masuk. Bisa? Bisa Pak. Oh sana sini kelihatan ya. Ya, mohon maaf saya berdiri Mbak Titi, nanti kalau waktunya sudah habis mohon untuk diberikan kode. Dan saya akan menunjukkan data bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya.
Tetapi ternyata kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Tahun 2018 kemarin di Maluku, ada 3 orang yang meninggal dunia itu karena kelaparan. Karena di satu tempat tersebut sangat tergantung dengan pertanian, sementara wabah hama itu sedang merajalela. Sehingga ada 3 orang meninggal karena kelaparan. Padahal Indonesia itu adalah negara yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam. Ironis sekali, ada orang yang meninggal karena kelaparan di tengah negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia ini merupakan bumi ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan yang luar biasa. Maka kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, itu akan mengatakan, ha hiya jannatul ardi. Nah, kata Allah, ini adalah surganya dunia. Kenapa? Karena gambaran surga yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada semuanya di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya pepohonan yang beraneka ragam, buah-buahan beraneka ragam. Di Indonesia jambu aja bisa macam-macam. Ada jambu pluto, ada jambu air, ada jambu bangkok, ada di Indonesia. Padahal bangkok namanya, Thailand. Kemudian mangga, ada mana lagi, ada mangga arum manis, ada mangga golek, macam-macam. Itu ada gambaran surga yang ada di Indonesia. Sama juga dengan sungai madu. Indonesia budidaya madu ada di mana-mana. Itu menunjukkan kalau di Indonesia itu adalah banyak sungai-sungai madu seperti yang digambarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu orang Arab kalau datang ke Indonesia mengatakan Indonesia itu adalah surganya dunia. Ya karena orang Arab kalau diiming-imingi pepohonan beraneka ragam, buah-buahan beraneka ragam, ya jelas mereka akan takjub. Kenapa? Karena jarang di sana. Adanya buah hanya kurma, adanya buah hanya tin, tidak ada buah yang lain. Ya dari mana kita bisa mengatakan Indonesia itu kaya? Sebagian dari hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia itu terdapat di Indonesia. Hutan terluas nomor 3 itu ada di Indonesia. Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati. 15,3% dari 5.131.100 keanekaragaman hayati dunia itu ada di Indonesia. Indonesia juga merupakan penghasil timah nomor 2 di dunia. Indonesia pengekspor batu bara terbesar nomor 3 di dunia. Indonesia itu penghasil tembaga terbesar nomor 3 di dunia. Dan Indonesia adalah negara pengekspor LNG atau gas alam cair nomor 3 di dunia. Indonesia juga merupakan negara dengan penghasilan minyak bumi yang luar biasa melimpah ruah. Ini bukti kalau Indonesia merupakan negara yang kaya raya. Ini adalah tambang Grasberg di Papua, merupakan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Jadi kalau ditanya tambang emas terbesar itu di mana? Ada di Papua, di Indonesia. Dulunya seperti gunung, sekarang sudah seperti lembah, karena sudah diambil oleh PT Freeport sebagai pemilik saham terbesar. Dan Indonesia hanya memiliki saham 9, sekian persen. Maka royalti dari emas untuk Indonesia itu hanya 1% saja dari penambangan di Grasberg, Papua. Nah, sekarang dari wilayah perairan, 70% luas total Indonesia adalah perairan. Sisanya itu daratan. Kira-kira 5,8 juta kilometer persegi. Persegi ya, bukan kubik. Indonesia juga menempati posisi strategis sebagai poros utama lalu lintas perdagangan internasional. Meskipun ada juga dampak negatifnya, karena peredaran barang-barang ilegal dari luar negeri, karena posisi Indonesia strategis, maka Indonesia akan menjadi pasar yang sangat menggiurkan. Misalnya drugs trafficking, human trafficking, kemudian illegal arm trafficking, dan seterusnya. Itu karena Indonesia memang merupakan negara dengan poros strategis untuk lalu lintas perdagangan internasional. Ini data dari KPK. Sumber daya laut dengan potensi ekonomi setelah dilakukan pengkajian per tahun itu sebanyak 800 miliar US dollar atau kira-kira 11.200 triliun per tahun. Jumlah ini 5 kali APBN 2019. Tapi sampai sekarang APBN kita 70% itu masih berasal dari sektor pajak. Sekarang perguruan tinggi juga dikejar-kejar untuk membayar pajak. Ada perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang dikejar-kejar karena tunggakan pajaknya itu lebih dari 10 miliar. UI juga termasuk yang kena meskipun tidak sebanyak itu.
Jadi perguruan tinggi yang membantu negara dalam mewujudkan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dikejar-kejar untuk membayar pajak. Ya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 jelas. Untuk apa kekayaan itu? Amanahnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah memakmurkan rakyat Indonesia dengan kekayaan yang melimpah ruah yang dimiliki oleh Indonesia? Kalau belum, mengapa kekayaan yang melimpah ruah itu belum membuat rakyat Indonesia makmur? Nah, ini beberapa masalah yang terkait dengan lingkungan hidup. Ini juga pernah dipresentasikan oleh Mbak Dian Patria dari KPK pada Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di UGM tanggal 4 November 2019 yang lalu. Ini masalah lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun, terutama kualitas air. Ini bisa dilihat, kalau indeksnya turun, ini berarti kualitasnya menurun. Air nasional dari tahun 2016 83,84, 2017 tahun kemudian indeksnya sudah 58,30. Berarti kualitas air di Indonesia itu semakin menurun. Sama dengan udara. Tahun sebelumnya 81,61, tahun berikutnya indeksnya sudah berubah drastis menjadi 57,83. Jadi yang pertama, masalah lingkungan hidup kita itu semakin menurunnya kualitasnya. Kemudian yang kedua, pencemaran lingkungan hidup yang terus meningkat setiap tahunnya. Ada 343 sungai di Indonesia yang kualitasnya memburuk. Ini data dari tahun 2015 sampai 2016. Yang membaik ada 211. Jadi tidak semuanya memang menurun kualitasnya. Ada juga yang membaik, tetapi mayoritas kualitas sungai di Indonesia itu menurun. Kemudian yang ketiga, masih banyaknya korporasi yang tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Makanya sekarang KPK sudah membidik subjek korporasi untuk penegakan tidak pidana korupsi. Kalau kejaksaan pernah untuk PT Giri Jaladawana kalau nggak salah dalam kasus pembangunan pasar Antasari. Itu berhasil sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau KPK memang sampai sekarang belum membidik korporasi yang korporasi itu sudah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Padahal korporasi ini banyak sekali yang tidak taat sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Tahun 2015, 68 dari 70 korporasi, berarti yang nggak taat itu 97,1%. Tahun 2016, 110 dari 119 korporasi, berarti 92,4% tidak taat. 2017, 119 dari 239 korporasi, berarti korporasi yang tidak taat ada 86,9%. Nah, ketidaktaatan korporasi ini salah satunya berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Nah, kemudian ini valuasi lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu membuat penilaian. Kalau ternyata pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan kalau manfaatnya itu nol, berarti membekukan sementara usaha pertambangan. Jadi ada usaha pertambangan tapi nggak ada manfaatnya, maka dibekukan. Kalau manfaatnya itu lebih besar dibanding dengan biayanya, jadi ini memang membuat penghitungan antara biaya dengan manfaatnya. Kalau ternyata manfaatnya lebih besar, maka berlanjut usaha pertambangannya. Tapi kalau manfaatnya ternyata itu lebih kecil dibanding dengan biayanya, maka tidak berlanjut. Ya, dari penelitian terhadap 9 daerah, hanya satu yang manfaatnya lebih besar dan direkomendasikan untuk berlanjut. Ternyata pengelolaan penambangan itu tidak memberikan manfaat, tapi justru semakin memperbanyak biaya yang dikeluarkan. Jadi ironis, kita punya kekayaan
dikelola, tapi bukan menambah kaya negara, tetapi justru malah mengurangi. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014. Nah, ini data korupsi di sektor sumber daya alam. Jadi ada datanya. Salah satu kenapa terjadi turunnya kualitas lingkungan hidup karena maraknya tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan sektor sumber daya alam. Jadi rata-rata potensi kerugian kehutanan 2003 sampai 2014 itu selalu naik. Nah, misalnya suap menyuap, alih fungsi hutan dan seterusnya itu terkait dengan sumber daya alam. Kemudian ini saya ambil dari beberapa media massa. ICW misalnya menghitung kerugian negara akibat korupsi pada 2018 itu mencapai 9,29 triliun. Kemudian KPK menyebutkan potensi kerugian tahun 2019 akibat tindak pidana korupsi itu bisa mencapai 200 triliun. Ya. Ini data dari Transparansi Internasional. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, maka salah satu data yang bisa digunakan adalah Transparansi Internasional. Jadi setiap tahun Transparansi Internasional itu mengeluarkan indeks persepsi korupsi atau CPI, Corruption Perception Index. Di mana negara yang CPI-nya tinggi berarti negara itu bersih dari korupsi. Kalau CPI-nya rendah berarti negara itu masih marak terjadi korupsi. Indikatornya misalnya bribery. Kemudian effective criminal prosecution for corrupt officials, efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kemudian diversion of public funds, prevalence of efficient using public funds dan seterusnya. Atau penyimpanan pejabat publik untuk kepentingan individu. Ya, Transparansi Internasional dalam mengeluarkan CPI itu dengan melakukan survei. Yang disurvei adalah para pebisnis dan ekspertis dan ahli. Bagaimana hasilnya untuk Indonesia? Saya mulai dari 2015. IPK atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 36. Kemudian di tahun 2016 naik 37. Kemudian tahun 2017 stagnan pada 37. Tahun 2018 naik satu saja 38. Memang nggak pernah turun, tapi kadang stagnan. Kalau naik itu sedikit sekali. Maka perlu dipertanyakan juga efektivitas dari KPK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muzakir. Ternyata indeks persepsi korupsinya dengan keberadaan KPK juga tidak begitu tinggi, padahal dengan kewenangan yang extraordinary. Itu evaluasi. Karena KPK juga beberapa saya juga punya catatan. Misalnya, ketika KPK menyidik sebuah kasus, kemudian lanjut ke penuntutan sampai di pengadilan, tindak pidana yang didakwakan itu dilakukan secara penyertaan dan dibuktikan. Tetapi di proses hanya satu, lo katanya bersama-sama. Tapi kok yang dipidana hanya satu, yang lain itu mana temennya? Karena kan nggak mungkin deal naming atau penyertaan itu pelakunya hanya satu. Itu ada dalam beberapa kasus dinyatakan bersama-sama, tapi tidak semuanya itu diproses. Ini grafiknya, jadi peningkatannya memang sangat sedikit, tidak signifikan. Kalau negara yang paling bersih dari korupsi pada capaian IPK yang terakhir itu Denmark, New Zealand, Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss. Kalau yang terendah indeksnya ini paradoks juga. 3 itu negara Islam. Ada Syria, ada South Sudan, dan Yaman. Itu menempati negara 5 besar terkorup di dunia. Tapi ini biasa, Abdul kan dulu juga mengatakan Al-Islamu syai'un wal muslimu syai'un akhar. Abdul juga mengatakan limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum misalnya. Atau arul Islam fil gharbi fi syarqi fil gharbi walam arul muslim. Saya melihat Islam itu ada di barat meskipun saya tidak melihat muslim di sana. Sebaliknya arul muslim fi syarqi kata Abdul. Saya melihat banyak orang Muslim itu di Timur Tengah, walau orang Islam, tapi kok rasanya Islam tidak kelihatan. Itulah makanya Muhammad Abdul mengatakan Islamu syai'un wal muslimu syai'un akhar. Islam itu adalah suatu hal dan Muslim itu adalah hal yang lain.
Jadi tidak selamanya keagungan ajaran Islam itu dipraktekkan di dalam sejarah peradaban Islam oleh orang-orang Muslim sendiri. Tapi memang kesimpulan Muhammad Abduh, kenapa kok negara-negara Islam itu cenderung mundur atau Muslim cenderung mundur? Karena memang Muslim sudah mulai banyak meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kesimpulan dari Muhammad Abduh setelah melakukan pengkajian di dalam kitabnya. Ini ada 29 kepala daerah terjerat kasus korupsi selama 2018. Ini ironis juga. Kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi. Ini baru saja dikeluarkan oleh Kompas. Koruptor yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang paling banyak itu ada di Sumatera Utara. Ranking 2 itu Jawa Barat. Dan ranking 3 Riau. Riau itu 3 gubernur berturut-turut semuanya masuk penjara. Terakhir itu Anas Mamun. Sebelumnya Rusli Zainal kalau nggak salah. Sebelumnya itu gubernur ke-10, saya lupa namanya. Jadi 3 kali berturut-turut gubernur itu semuanya masuk penjara karena kasus tindak pidana korupsi. Ternyata PNS-nya yang berstatus sebagai koruptor akhirnya sudah berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana kasus korupsi, itu nomor 3 dari seluruh daerah di Indonesia. Alhamdulillah untuk DIY itu termasuk yang sedikit sekali PNS-nya itu terjerat kasus korupsi. Hanya ada 3, berarti 2. Iya, nggak ada ya Pak Umid ya. Kalau Riau kan memang kaya sekali ya kan sumber daya alam. Kalau Jogja hanya beri korupsi, tidak ada. Tanah jadi sultan ya Pak Umid. Ini juga kemarin dilansir 46 perempuan yang terjerat korupsi. Ini kemarin dikeluarkan ketika diperingati Hari Ibu. Yang harusnya kata Kiai Muntoha, Al-Ummahat Madrasatul Ula. Ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Tapi ternyata banyak juga perempuan yang terjerat kasus korupsi. Ya, terakhir, aku habis. Ini sudah disampaikan Abu Zakir. Ini refleksi saja di era Presiden Jokowi. Karena apa? Presiden Jokowi dalam nawacitanya jelas eksplisit menyatakan untuk memperkuat KPK. Nah, tapi misalnya kasus penyerangan air keras novel itu belum memenuhi titik terang. Nah, meskipun sekarang sudah ada pelakunya, ada yang mengkhawatirkan. Yes. Seperti kasus wartawan Udin, di mana siapa namanya itu Iwi ya, Iwi itu dulu dikorbankan, diminum minuman keras, kemudian dikasih perempuan dan seterusnya, suruh mengaku kalau dia sebagai pembunuh wartawan Udin. Akhirnya di pengadilan dia mengatakan dia bukan sebagai pembunuh, tapi karena disuruh oleh aparat kepolisian. Maka akhirnya oleh pengadilan dibebaskan. Nah mudah-mudahan yang ini tidak. Tapi ini sebagai titik awal untuk membongkar siapa aktor intelektualnya. Kemudian berikutnya revisi undang-undang KPK. Tadi sudah disampaikan Abu Zakir. Terakhir. Ini yang, mohon maaf, yang saya pernah mendengar Pak Muzakir sepakat terkait dengan economic analysis of law, analisis ekonomi terhadap hukum. Ini dulu pernah KPK bekerja sama dengan PSKI, Fakultas Hukum UII, untuk membahas terkait dengan analisis ekonomi terhadap hukum dengan menghadirkan 2 pakar, satu dari UGM, satu dari UII. Yang dari UGM ini pakar ekonomi, tapi fokus kepada ekonomi kejahatan. Kemudian yang satu Pak Hendiogi sebagai pakar akuntansi forensik. Jadi ahli akuntansi forensik pertama di Indonesia. Nah, nanti aja mungkin untuk diskusi kalau ada yang bertanya. Nah, paling terakhir, ini hasilnya. Jadi dari analisis ekonomi terhadap hukum, hukuman yang paling efektif untuk pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana finansial. Ini menurut hasil kajian dari yang dilakukan oleh KPK bersama SKI dengan ahli tadi. Kenapa demikian? Karena korupsi itu menurut Sutherland masuk dalam kategori white collar crime, kejahatan kerah putih. Di mana kejahatan kerah putih cirinya adalah pelakunya dalam melakukan kejahatan tidak menggunakan cara-cara tradisional, akan tetapi menggunakan cara-cara yang di dalamnya itu memerlukan adanya ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian yang kedua, white collar crime itu cirinya adalah orang melakukan suatu tindak pidana, motifnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dari situlah maka korupsi dimasukkan ke dalam kategori white collar crime. Dan menurut Sutherland sebagai ahli kriminologi,
Seorang pelaku white collar crime sebelum dia melakukan kejahatan, dia akan berpikir secara rasional antara cost dan benefitnya. Ketika saya melakukan ini, costnya berapa? Ketika nanti saya ketahuan, itu costnya berapa? Dan benefit yang saya dapatkan berapa? Kalau dari penghitungan itu, ternyata costnya itu lebih besar, maka dia akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau sudah dihitung-hitung, ternyata benefitnya lebih besar, maka dia akan memutuskan untuk melakukan kejahatan. Karena itulah karena motifnya itu adalah finansial, maka pidana yang paling efektif itu berupa monetary punishment. Kalau dalam bahasa yang biasa dikembangkan oleh para sarjana di barat, adalah pidana finansial, pidana moneter. Nah, di mana berdasarkan hasil diskusi itu terkait dengan ganti kerugian, itu mestinya dilakukan reformulasi. Jadi penghitungan terhadap kerugian keuangan negara itu basisnya haruslah berdasarkan konsep biaya sosial korupsi. Jadi penghitungannya adalah menurut pakar tadi ya. Penghitungannya bagaimana caranya? Dilihat bagaimana selisih antara ketika tidak terjadi korupsi dengan setelah terjadi korupsi. Biaya yang dikeluarkan ketika tidak ada korupsi itu berapa? Dan biaya yang dikeluarkan setelah ada korupsi itu berapa? Oh, setelah ada korupsi itu butuh ongkos untuk menegakkan hukum. Ketika ada korupsi, oh butuh nanti misalnya untuk menghidupi dia di lembaga masyarakatan, kalau dia di penjara. Itu dihitung. Nah, dari selisih itu harus dijadikan sebagai biaya yang harus diganti oleh koruptor itu. Maka keluarlah 4 komponen ini. Yang harus diganti adalah biaya penegakan hukumnya, biaya pencegahan korupsinya, biaya penahanan dan biaya penjara, dan biaya pengadilan serta biaya jaksa. Ini kalau menurut Pak Hendiogi, agar negara ketika menegakkan hukum itu nggak rugi. Dan para koruptor itu berpikir ulang, karena nanti kalau dia melakukan tindak pidana korupsi, maka yang tadi otaknya itu adalah finansial, dia akan mengalami kerugian secara finansial. Slide terakhir gambar. Nah, ini dari Don Gaspar Motolo. Dia mengatakan dia seorang mafioso besar dari Italia. People prefer to be put behind bars and keep their money than to stay free without the money. Jadi seorang mafioso besar, dia mengatakan dia lebih suka kebebasannya dikekang dalam waktu tertentu di penjara dibanding dengan dia harus mengeluarkan biaya setelah keluar penjara, dia tidak lagi bisa menikmati uang yang dia hasilkan dari kejahatan yang dia lakukan. Maka seorang mafioso besar lebih takut kehilangan hartanya dibanding dengan dikekang dalam waktu tertentu di dalam penjara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali, luar biasa pemaparannya ya, pendekatannya melalui kerugian negara melalui sumber daya alam. Oke, terima kasih. Saya kira tidak perlu menyimpulkan karena waktunya terbatas, lebih baik digunakan untuk tanya jawab. Saya buka kesempatan pertama untuk 4 penanya. Kalau bisa ada yang nanya baik yang kanan saya maupun kiri saya, karena saya bukan kiri saya gitu ya. Oke, silakan. Oke, 1. Ada lagi? Hanya 1? Baru satu dulu. Oke, baru 1. Silakan Bapak sebutkan nama dan asal instansinya. Yang ditujukan kepada siapa ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, swasta. Pertanyaannya yang pertama buat Pak Ningzaki, berkaitan dengan konflik agraria antara rakyat dengan penguasa, pemilik modal atau kapitalis. Mungkin saya akan langsung memberi contoh kasus, itu konflik agraria di Kota Bumi Lampung. Warga masyarakat di sana memiliki surat keterangan tanah, tapi dalam perjalanannya tanah-tanah mereka dikuasai oleh pengusaha dengan dibuat pabrik tebu. Kemudian warga menggugat, tapi karena tanah sudah diratakan, kekuatan hukumnya untuk pembuktian menjadi lemah karena hanya memiliki SKT saja, surat keterangan tanah. Di sana rata-rata surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sikap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini ke depannya. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Pak Kusdianto. Berkaitan dengan instruksi Wakil Kepala Daerah nomor 1 tahun 1975, Pak. Berkaitan dengan hal yang ini sejarahnya bagaimana, Pak? Kok sampai keluar instruksi Wakil Kepala Daerah nomor 1 tahun 75 ini? Terus yang kedua, untuk warga negara keturunan Tionghoa, ini sampai derajat yang keberapa dia bisa memiliki tanah tersebut? Karena ini sangat cukup lumayan. Kalau kita tinjau dari aspek undang-undang kewarganegaraan, tidak kita kenal yang namanya warga negara keturunan, yang ada WNI, gitu kan. Kemudian dari aspek undang-undang pokok agraria juga tidak disebut di situ juga tentang WNI keturunan. Dari aspek HAM apalagi gitu. Nah, terus bagaimana ini? Instruksi Wakil Kepala Daerah ini bukan dalam bentuk peraturan daerah, bukan dalam bentuk perundang-undang, tapi dia hanya kebijakan saja itu. Apakah hal ini bisa diakhiri? Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah instruksi Wakil Kepala Daerah ini di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku konsisten atau tidak? Karena faktanya ada juga warga negara Tionghoa itu bisa memiliki sertifikat hak milik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Dijawab dulu aja. Oke, kok dijawab dulu ya. Mau Bapak Umin dulu atau Bapak? Ya, dekat mic. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Ya ini, memang seperti kita katakan bahwa sebetulnya akarnya kan panjang ya. Karena dulu waktu zaman agraris wet itu dibukanya perkebunan di Indonesia dengan HR PAS itu, ya ada yang sudah ditinggalkan, ada yang masih berlaku ketika Indonesia merdeka, tapi dinasionalisasikan. Nah, yang sudah terlantar itu biasanya kemudian digunakan oleh masyarakat setempat karena dulu juga Belanda itu merampas tanah mereka dengan domain perklaring tadi, sehingga ketika pabriknya itu sudah tidak berfungsi lagi, ya tidak bergerak, tidak menghasilkan gula atau menghasilkan apa, rakyat yang setempat itu yang kedulunya tanahnya dirampas menggarap. Nah, sekarang hitung saja kalau 1870 kemudian 1890 lah katakan mereka menggarap, ya kemudian ya pada keturunan kesekian tanah itu dianggap sudah jadi tanah negara, kan oleh negara, karena dimasukkan dalam register ini adalah tanah negara bekas RPA. Begitu itu diberikan kepada pengusaha kapitalis itu, mereka kan tidak mau kalau tanahnya itu ada penghuninya. Itulah sengketanya masyarakat dan itu biasanya kalau masyarakat karena nggak punya kekuatan hukum, nggak punya kekuatan apa, mereka berlaku anarkis. Kemudian itulah yang menjadi pintu masuknya pendekatan keamanan. Dan hebatnya lagi kadang-kadang BRIMOB gitu yang masuk. Kadang-kadang tentara juga masuk ke sana. Yang terjadi hebat sekali itu kan adalah peristiwa Jenggawah itu, berdarah-darah itu seperti itu. Nah, kemudian SKT. Jadi begini, kalau di Jawa, kalau di Jogja ini dia punya letter C, itu namanya konversi, ya menjadi hak milik. Tetapi kalau di luar Jawa apa? Tidak punya hak. Makanya dulu waktu undang-undang perbankan katanya boleh mengagunkan tanah dengan kekitir, petuk, giri. Orang Lampung mana kenal giri itu apa, kekitir itu burung apa sebangsa kutilang apa kan gitu. Nggak ngerti, tetapi di Jawa berlaku seperti itu. Nah, SKT adalah karena di dalam undang-undang pendaftaran tanah PP
24 itu bagi yang tidak mempunyai alat bukti secara yuridis dikatakan maka 20 tahun penguasaan ya tanah itu secara terang dan etikat baik oleh dia maupun oleh sebelum-sebelumnya boleh mengajukan. Nah, boleh mengajukan itu apa? Dia membuat semacam surat pengakuan bahwa tanah itu adalah milik dia sejak tahun sekian. Ya, kemudian oleh kepala desa, kepala suku atau apa, dikuatkan dengan SKT itu surat keterangan tanah yang itu sebetulnya dibawa ke kantor pertanahan setempat untuk didaftarkan. Karena surat keterangan tanah itu adalah surat keterangan yang dibuat oleh aparat pemerintah atau dalam hal ini kepala desa atau apa untuk menguatkan bahwa dia sudah tidak ada buktinya. Nanti oleh kepala kantor pertanahan akan dinilai boleh tidak. Memang di Sumatera banyak kayak di SKT itu, di Belitung, di Bilaan semua menggunakan ini. Tetapi mereka kemudian mengatakan bahwa ini adalah hak karena sudah diberikan. Tapi sebetulnya tidak kuat. Itu kuat kalau mereka mengajukan pendaftaran tanah mendapat tanah. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa tidak ada political will dari pemerintah untuk mereka yang sudah berabad-abad bahkan bukan berpuluh-puluh tahun ya menempati situ, bahkan kadang ada keturunan ketiga untuk mengajukan tanah itu sebagai hak tidak diberikan oleh BPN, oleh kantor pertanahan. Ya, bukan tidak pernah mau mengajukan, tapi memang itu tadi lebih enak memberikan kepada pengusaha karena fee-nya banyak, pemasukan seperti itu. Ya, dan itu selalu di-backing oleh pemerintah dengan alasan anarkis itu. Ya, mesuji. Yang terakhir ini kan di ini nih, mana urat sewu di Kebumen, ditembak ya. Karena mereka memagari tanah punya rakyat ya kayak zaman Pangeran Diponegoro itulah. Belanda memagari memberi patok-patok oleh rakyatnya Pangeran Diponegoro dicabut, ditembak. Itulah kemudian perang Diponegoro yang hanya 5 menit itu katanya. 1825, 1830 azan maghrib selesai perang gitu. Itu sebetulnya perangnya Diponegoro itu ya perang gara-gara tanah. Coba kalau nggak tanahnya Pangeran Diponegoro diambil oleh Belanda, mungkin nggak ada perang yang 1825 1830 menjelang Isa. Demikian ya jawabannya. Iya, bagaimana sejarah keluarnya instruksi kepala daerah DIY tahun 1975? Ini kerap disebut instruksi wakil gubernur karena yang tanda tangan wakil gubernur pada saat itu yaitu Pak Lembut 8, meskipun judulnya instruksi kepala daerah. Kalau dugaan saya, karena kemudian tidak ada sumber yang tegas mengatakan latar belakang penerbitan surat instruksi itu. Dugaan saya itu ada beberapa situasi yang membentuk. Pertama adalah Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun berlaku nasional dan itu secara de jure juga berlaku di DIY, tetapi secara de facto tidak dijalankan di DIY. Sehingga di DIY ini Undang-Undang Pokok Agraria tidak dijalankan secara sepenuhnya, bukan tidak berlaku secara sepenuhnya, tapi tidak dijalankan secara sepenuhnya. Urusan tanah pada waktu itu masih dipegang oleh pemerintah daerah DIY, jadi bukan BPN, belum ada. Waktu itu Jabatan Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri kalau tidak salah. Nah, yang kedua itu terkait dengan maraknya pemberian konsesi besar-besaran lahan oleh rezim Soeharto kepada para pengusaha khususnya etnis Tionghoa. Nah, mungkin ada kekhawatiran kepala daerah DIY pada waktu itu sehingga dikeluarkan kebijakan itu. Nah, tetapi pada tahun 1984 ketika Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan secara sepenuhnya di DIY dengan keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984 dan Perda DIY nomor 3 1984,
surat instruksi 75 ini kemudian selain tidak punya kekuatan hukum, dia kemudian juga tidak berlaku. Saya berani bilang begitu karena menurut Kepres 33 tahun 84, pembelakuan UPA sepenuhnya ini berlaku surut sejak 1 April 1984. Artinya seluruh peraturan yang bertentangan dengan UPA itu tidak diberlakukan atau dinyatakan hapus, termasuk kemudian mestinya surat instruksi kepala daerah tahun 75, sehingga bisa diterbitkan hak milik bagi warga negara Indonesia etnis apapun itu di DIY. Betul bahwa ada warga DIY etnis Tionghoa yang punya sertifikat hak milik atas tanah. Ada, saya punya buktinya itu. Sehingga kemudian itu serta-merta sudah membuktikan secara hukum kalau surat itu tidak berlaku. Tetapi perbincangan hukum ini selalu dibelokkan kepada sentimen rasial, bahwa etnis Tionghoa selalu serakah, kaya, pelit, pengkhianat dan sebagainya. Padahal tidak semua etnis Tionghoa seperti itu. Juga kemudian penerapan dari surat itu juga cukup aneh. Bagaimana orang bisa didefinisikan dia etnis non pribumi seperti itu? Kalau cerita dari seorang notaris yang pernah saya wawancara, BPN itu nanti akan melihat ciri fisik. Jadi Anda putih atau tidak, sipit atau tidak. Jadi kalau wajah saya mirip Kim Nam Gil gini, kayaknya sudah sulit untuk bisa milih, terlalu tampan, terlalu putih. Nah, yang kedua, kalau kemudian ciri fisik ini meragukan, nanti syarat tambahan untuk pendaftaran tanah atau balik nama biasanya itu dimintakan akte kelahiran. Nah, disitulah kita nggak bisa bohong. Saya tidak tahu untuk warga negara Indonesia yang lahir setelah tahun 2006 itu akte kelahirannya ada kode staplernya atau tidak, saya belum tahu. Tapi kalau punya saya ada. Saya lahir tahun 1999, itu ada kode stapler 1920. Itu maknanya saya pribumi Muslim. Nah, tetangga saya yang Katolik atau Kristen, staplernya 1933. Kalau dia etnis Timur atau Timur Jauh, India, Arab, Tionghoa, Jepang, Vietnam, dan lain-lain, kode staplernya 1917. Iya, dia nanti silakan dilihat. Bapak pasti bukan 1933. Nanti kalau Eropa atau Indo-Eropa, staplernya 1849. Kalau pribumi yang bukan Muslim, bukan Kristen, bukan Katolik, itu non stapler. Nah, saya tahu ini karena waktu itu saya mendampingi seorang etnis Tionghoa yang mau balik nama, sertifikat hak milik yang dia beli, bukan dia beli, yang dibeli oleh istrinya. Istrinya ini etnis Jawa, tapi dia Tionghoa, karena yang urus suaminya, lalu kemudian dia saudari itu. Ini aturannya. Nah, saya baru tahu waktu dibantu. Jadi, Anda dinyatakan pribumi atau non pribumi secara hukum itu dari kode stapler di kelahiran. Kalau 1917 atau 1849 itu sudah pasti tidak bisa punya hak milik atas tanah ini. Nah, kalau kemudian itu belum cukup, misalkan saya putih, gitu kan, sipit, gitu, terindikasi Tionghoa, gitu kan. Kemudian saya mengajukan balik nama, ternyata saya aktenya 1933, gitu. Saya pribumi Katolik atau Kristen. Nah, nanti masih dimintai surat nikah orang tua. Nah, orang tua nanti akan kelihatan etnisnya apa. Biasanya itu berlaku bagi yang bapaknya 1917, ibu 1917, itu sudah pasti. Atau 1849, keduanya. Atau kemudian bapaknya 1917 atau 1849, ibunya yang pribumi. Itu bisa. Tapi kalau dari jalur ibu saya kurang tahu apakah itu juga berlaku tidak. Jadi misalkan ibunya Tionghoa, bapaknya Jawa itu, atau ibunya ibunya Eropa, bapaknya Jawa itu apakah juga bisa? Saya belum tahu. Ya. Tetapi kan kalau yang jelas kan
yang melahirkan kan ibunya ya. Jadi identitas anak itu kan melekat secara fisik pada ibunya daripada sama bapaknya, tapi nasabnya ini kan bapak. Nah, itu akan merepotkan bagi kerabat kesultanan yang lahir dari sekawin silang, dan itu cukup banyak. Terah secot diningrat itu Tionghoa, Sayyidah itu Arab. Kemudian mungkin India juga ada, yang mungkin bule juga mungkin ada. Nah, HB10 pun dalam buku Tionghoa Mencari Keadilan itu juga disebutkan silsilahnya keturunan Tionghoa. Jadi kalau surat itu dipertahankan, kasihan nanti cucu HB10 tidak bisa punya di atas tanah. Nah, anaknya tidak bisa punya di atas tanah. Maka sebaiknya dicabut saja dengan pembatasan. Nah, sampai tingkat keberapa? Turun-temurun. Turun-temurun. Tidak ada batasnya. Sepanjang kemudian ya kita bisa dilabeli etnis dan pribumi. Apakah kemudian pemberlakuan istilah pribumi dan pribumi itu rasis? Ya, menurut saya itu tidak ada dasarnya mengatakan pribumi dan non pribumi. Di KTP nggak ada WNI, ya WNI ya atau WNA. Dan sudah ada pelarangan penyebutan non pribumi atau pribumi lewat Impres nomor 26 tahun 98. Dan di era SBY juga ada pelarangan itu lewat keputusan presiden. Sampai kemudian kita mengatakan istilah Cina saja harus hati-hati. Tiongkok kalau untuk negeri, Tionghoa untuk orang, gitu kan? Itu karena istilah Cina juga sentimentasialnya kental. Nah, lalu bagaimana ini bisa diakhiri? Komnas HAM itu sudah melayangkan rekomendasi kepada Gubernur DIY, bukan Sultan ya, bukan Sultan Raja ya, tapi Gubernur DIY 2 kali, tahun 2014 dan 2015, yang meminta supaya instruksi tahun 75 ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena dia melanggar banyak undang-undang, antara lain undang-undang HAM, undang-undang anti diskriminasi ras 40 tahun 2008, kemudian dia juga undang-undang agraria dilanggar, warga negaraan dilanggar, termasuk konstitusi pasal 28. Kenapa mental? Ya karena gubernur kita didukung oleh sekian banyak elemen termasuk menteri agraria yang menyetujui bahwa itu adalah keistimewaan. Nah, apakah benar keistimewaan kita rasis? Nah itu pertanyaan kritisnya itu. Saya tidak yakin bahwa keistimewaan DIY dirancang untuk itu karena pasal 16 UU DIY melarang diskriminasi etnis rasial dalam setiap kebijakan. Surat instruksi 75 ini nyata-nyata menurut putusan MA itu bukan peraturan perundang-undangan sehingga gugatan uji material atasnya itu NU. Lalu dia juga bukan keputusan tata usaha negara sehingga juga NU. Nah, tetapi binatang ini berlaku selama 40 tahun lebih. Sementara sarjana hukum manapun tahu bahwa yang namanya kebijakan atau tindakan hukum yang berlaku umum itu kalau bukan peraturan perundang-undangan dia harus keputusan tata usaha negara, ya kan? Ini bukan keduanya tapi berlaku. Terus ini lamanya apa? Kalau menurut Pemuda DIY, BPN namanya legislasi semu. Tetapi apakah legislasi semu bisa melampaui undang-undang? Tentu saja tidak. Tapi kenapa bisa terjadi? Persoalannya adalah ini bukan jawaban hukum ya, ini jawaban politik. Persoalannya adalah cumi-cumi mampu bumi ini kuat. Jadi bukan berita CKS, cumi-cuminya. Dia punya banyak perangkat yang efektif bekerja di tingkat struktural fungsional kenegaraan dalam. Jadi misalkan seperti Kepala Tinggi BPN DIY tahun 2015, ketika saya tanyakan, Bu, Ari Wiwin, ini ada surat, ini ada sertifikat hak milik warga Gunung Kidul 100 biji, dicoret begitu saja jadi hak pakai, tanpa proses pengadilan, tanpa alasan kepentingan umum. Kok bisa terjadi, Bu?
Kan kalau SHM sudah clear and clear, nggak ada konflik dan sebagainya sehingga bisa diterbitkan. Lalu Bu Anggi itu menyodorkan satu surat dari panitia yang isinya tadi itu menginstruksikan untuk penangguhan penerbitan hak milik. Saya bilang, Anda sebagai BPN, kenapa mengikuti panitikisme daripada Kementerian Agraria? Lalu dia bilang, kaki saya dua. Kaki satunya di negara, satunya di dalam. Jadi ketika kemudian dia tidak bisa disuruh oleh gubernur, karena memang tidak ada hubungan struktural, maka dia akan diminta datang sebagai abdi dalam oleh rajanya, dan itu tidak ada tidak. Itu terjadi di mana saya kira. Mohon maaf, kampus ini juga punya mantan rektor kampus ini juga salah satu organ yang cukup kuat. Para raja loh, bukan. Nah, kayak gitu juga ini menyulitkan penegakan konstitusi dan hukum kita untuk persoalan keistimewaan, karena relasi birokrasi patrimonial itu lebih jalan daripada birokrasi nasional yang diatur oleh undang-undang. Itu masalahnya, Pak. Jadi kalau misalkan Anda bertanya kenapa ini tidak bisa dicabut, ini masalah politik saja, bukan masalah hukum. Hukum clear, Pak, hitam putih itu sudah lebih jelas masalahnya daripada SGPAG, lebih jelas masalahnya daripada Sultan Drone dan Kapal Drone yang soal instruksi kepala daerah itu. Cuman pesan saya agar ini menjadi keadilan sosial harus dibarengi dengan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah untuk ibu modal kuat, bukan atas etnisitas tapi modalnya. Jadi apakah etnis Tionghoa itu mesti kaya? Tidak. Pengkhianat juga enggak. Jawa pengkhianat juga banyak, Pak. Jalur Jawa, Jawa dan pengkhianat. Jadi saya kira kita harus mengembalikan masalah ini pada akal sehat dan hukum yang benar. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk luar biasa. Sebenarnya saya masih ingin membuka sesi pertanyaan, tapi mohon maaf sekali waktunya sudah habis. Saya sudah dikode sama panitia untuk segera mengakhiri. Sekian, mohon maaf jika selama saya memandu diskusi ada kekurangan, dan selamat menyambut tahun baru. Semoga kedepannya bangsa kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada pembicara pada sesi pertama seminar kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya ialah pembahasan cindramata kepada Bapak Gus Srihantoro yang akan diserahkan oleh Bapak Mutoha selaku Wakil Dekan di bidang keagamaan dan kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Bapak Gus, silakan untuk maju ke depan. Kepada Pak Gus, mungkin boleh langsung ke depan. Izin nggak? Kelihatan nggak? Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi foto dengan seluruh narasumber. Kepada narasumber Pak Muzakir dan Pak Ardi Wibowo, mungkin boleh ikut berfoto. Ada acara sesi foto bersama. Dan Ibu moderator mungkin bisa ikut foto bersama dengan para narasumber. Begini dulu. Satu, dua, tiga.
Ya, bebas. Udah nih, udah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh narasumber kita. Selanjutnya kepada seluruh narasumber, dipersilakan untuk menuju ruang transit untuk menikmati makan siang yang telah disediakan oleh panitia. Untuk selanjutnya, kita beri sebentar untuk Isoma dan kepada